waktu tahun HK77 itu diundang oleh kawan. Teman saya itu namanya Eko Tunas, penyair dia. Mungkin tahu nggak penyair? Muda tua juga, Eko Tunas namanya. Eko Tunas ya, pernah Jadi dengar. saya kemudian Ekonya nggak ada, mau ngomong ke bapaknya malu. Malu pula ya. Jadi saya malu pula. Akhirnya pulang, balik ke Jakarta, uang nggak ada. Masuk warung Tegal kan. Warung Tegal makan, perut lapar makan. Jadi pas makan, habis makan saya skate tuh. Jadi dibayar dengan skate. Saya skate set gitu, saya bilang, Bu, berapa makannya? 20 ribu atau berapa gitu. Ya bukan enggak sampai 100 lah gitu. Ya. 20 ribuan gitu. 20 rupiah gitu. bukan 20 ribuan. Jadi enggak mahal gitu. Jadi dia bilang, Bu, saya nih musafir, kemudian cari kawan, sial nggak ketemu. Jadi kalau Ibu berkenan, ini saya ganti dengan ini, boleh? Kalau tidak ya saya ambil baju saya. Saya buka baju. Oh jangan, ini aja katanya. Saya ambil. Dia tanya, mana nak? Saya mau ke Jakarta. Akhirnya saya dibayarkan ongkos Jakarta, kasih sedikit uang. Itu beberapa kali ada pengalaman seperti itu. Pengalaman lagi, saya pergi ke Pontianak, naik kapal. Kapal bayar nih. Bayar. Terus saya skate, cap lagi putar-putar. Kaptennya ya? Ya, skate. Orang-orang yang mabuk, ya saya skate gitu. Jadi waktu di Kalimantan, saya tiba di Pontianak itu. Ini Dayak sedang berkelahi dengan suku Madura. Madura ya. Dayak sudah minum darah di tempurung. Dia kalau udah minum darah di tempurung itu nggak ada cerita lagi. Saya diinterogasi oleh polisi. Mana surat-surat? Surat nggak ada. Kartu penduduk nggak ada. Yang ada surat pewetan. Jadi akhirnya pewetan itu apa? Orang nggak tahu. Ya, kan di mana ada kata skate, saya skate. Akhirnya polisi Pabian itu, udahlah kau tinggal tempat saya aja. Jadi menyelamatkan kita juga. Menarik itu. Ini pengalaman. Jadi Om, selama Om skate, artinya Yudis sudah sering dengar kabar bahwa Bodhi Dharma itu bukan hanya sekedar skate kemudian lepas. Artinya setiap karya skate-nya itu tetap dikumpulkan sehingga menjadi sebuah buku. Itu betul atau tidak? Sebenarnya betul. Sebenarnya kesadaran itu mulai waktu saya bertemu dengan seorang Swiss, namanya Barry Bernhardt. Jadi seorang Swiss itu dikenalkan oleh teman si Bung, Edi Utama. Ya. Kau kalau ke sini, kalau belum ke tanam, kau belum ada artinya. Kata si Bung, lu kenapa? Kata, ya kau lihat karya-karyanya. Kata. Dia datang lihat karya saya betul-betul sedang membuat lebih populer dengan keramik berbatu aji gitu. Dilihat, kemudian saya diajak ke hutan. Saya ke hutan, dia di hutan. Jadi di hutan tuh dia rekam. Tapi sebelum kita melalui kampung, dia potret gitu. Saya bilang, kau mana pak foto-foto rumah jelek begini, rumah kayu. Ini bentar lagi ini habis nih, tinggal nostalgianya aja. Jadi saya punya dokumentasinya. Nanti saya susun, nanti ya orang lihat kemana perjalanan saya, orang bisa lihat. 50 tahun ke depan, bukan hari ini katanya. Jadi karena itu saya mulai juga, saya skate juga. Saya beli kertas kecil, skate. Jadi termotivasi ya? Termotivasi, jadi dia lihat, Bodi, kita jalan kan, tapi si ini memang menarik, si Barry ini, kita jalan. Jadi air sungai dia lihat bersih, tapi sampah berserakan. Jadi ada katanya menarik, sangat spesies. Ikan ini dia mengharapkan makanan dari orang-orang di sekitar sungai kali ini.
tapi orang buang sampah ke dia. Jadi ikan ini dia cerita, katanya. Dia cerita sama saya. Sadis juga orang manusia ini ya. Tapi kita ditipu dia dengan sampah-sampah. Padahal kita mengharapkan makanan, katanya. Nah, jadi filosofisnya, wah, apa katanya? Pemimpin kau itu bisa dia ngatur sampah saja di Indonesia ini, udah hebat ya. Ini dia cerita tentang Indonesia. Oh ya, jadi saya bilang benar juga. Ternyata kita sembarang buang sampah. Hari ini kita sampai juga tidak sadar buang sampah kan gitu. Jadi pas di hutan juga gitu. Saya cerita di sungai situ ada ikan besar-besar saya bilang. Dia lihat rupanya di balik sungai itu, di balik bukit itu ada sungai, nah ada ikan lagi. Pas kita keluar dari kampung, tanya kampung. Keluar dari daerah Lubuk Alung itu. Dia bilang, "Oh, sebulan yang lalu ada orang ngeracun," katanya. Keluar lagi bahasa dia. Itu dia. Orang nggak sadar dia. Yang kecil curi yang kecil-kecil. Kemudian dia racun dirinya sendiri. Ikan itu kan racun. Kalau dia racun, tapi dia dijual ke orang beli kata. Ikan diracun. Kan dia makan racun gitu. Inilah kira-kira kesadaran bangsa kita itu. Nah, kemudian kembali ke soal tadi. Skate. Jadi saya kan terus juga dia moto sama skate. Pas tiba di rumah, dia ambil alat dia dengarkan ke telinga saya. Wah, saya tiru kayak di hutan rasanya. Bunyi-bunyi apa itu rasa di hutan betul gitu. Wah, ini duit dong. Ini duit katanya. Nah, jadi saya lihat yang kau skate. Wah, kau hebat skate. Wah, kau hebat nih skate-nya. Wah, luar biasa. Jadi buat apa? Ya buat seperti yang kau pikirkan itulah. Gitu. Kau memikirkan, saya pikir juga. Di situ mulai. Jadi 6 bulan kemudian dia kembali ke Indonesia, ke kampung dia, negara dia. Bodi. Saya ceritakan saya ketemu dengan seorang dan itu keunikan kau. Saya ceritakan. Teman-teman saya mau kirim uang kepada kau itu. Kau teruskan buat skate saya. Itu mulai termotivasi. Tapi itu masihnya belum tahu lagi dari mana kita mulai. Tapi bikin aja skate. Skate, kemudian jadi buku. Terbitlah buku itu. Ini memang pemikiran beliau yang mengajak Om untuk membuat merangkum skate-skate tadi menjadi buku. Dia dorong, dia kasih duit. Bodi, kau teruskan skate-nya dan jadi buku. Itu lama. Jadi tahun 94 kalau salah, 94 96 gitu. Itu selesainya 2003. 2003. 96 kalau salah, 96 2003. 2003 ada berapa tahun itu? Membuat sketsa album Minangkabau. Nanti saya lihatkan. Berarti itu buku yang pertama. Buku pertama. Minangkabau. Jadi pas itu 2004 saya ketemu dengan Amit Jabar. Di Jakarta. Ketika ketemu dengan Amit memberikan referensi yang lebih bagus kepada saya. Bodi, ada sesuatu yang harus kau buat. Sebetulnya dia marah-marah sama saya. Dia marah itu. Abang marah ini serius betul mbaknya. Ada sesuatu nggak tuh? Iyalah. Saya kalau nggak ada sesuatu nggak marah, ngapain kau nggak jelas yang kau kerjakan gitu. Kau tahu nggak? Kau bikin sketsa Indonesia. Menjadi buku Indonesia. Dan kau pergi ke kampung-kampung, kau kumpulkan sketsa anak Indonesia. Ada dua, kau dapat sketsa Indonesia, kau dapat sketsa anak Indonesia. Jadi inilah perekat. Ini agak politis. Inilah perekat anak bangsa ke depan. Yang sketsa anak-anak Indonesia ini perekat. Sebab anak Indonesia ini 30 tahun dia akan jadi pejabat juga. Perlu kau ketahui, periuk Indonesia itu sudah retak. Tinggal pecah aja. Kalau kau buat buku sketsa Indonesia, mungkin akan jadi kenangan. Inilah akan dikirim nanti ke beberapa universitas terkenal di dunia. Nanti orang lihat sketsa kau. Inilah yang monumental kau kerjakan. Kau memang secara kau pameran, kau dikenal, tapi yang kau tinggalkan buat bangsa kau secara monumental apa?
ini salah satu. Mulailah. Apa gimana cara Bang? Ini yang kau buat. Ya, ambil rumah-rumah budaya Indonesia, anak suku di Indonesia, ambil kebudayaan yang ada dia kemudian alamnya, perkembangan kotanya, kemudian makanan khususnya. Ini disusun menjadi sebuah buku. Malang melintang, saya ketemu hanya Semen Amit mungkin tidak sampai 10 hari, dia sudah bikinkan body mau ke sini, kau mau ke Kompas, mau ke sini. Dia kasihlah orang-orang yang mau mudah-mudahan jadi donatur. Jadi direkomendasikan ya? Rekomendasikan itu, kasih surat. Belum jalan, saya satu jalan ke Kompas cuma ada jawaban. Itu Amin meninggal. Tahun 2004 ya? 2004. Kemudian 2014 saya kembali Jakarta. Saya pikir Jakarta, jalan-jalan ke Taman Mini. Ketika melihat Taman Mini muncul imajinasi tentang cerita Amin itu. Saya bilang, kenapa saya mulai di sini? Itulah Indonesia kecil ya? Indonesia kecil. Saya mulai di Indonesia kecil. Ribut juga koran itu. Iya. Jadi kesalahpahaman gitu. Insya Allah pas waktu itu saya 2004 saya pulang, tapi pikiran tetap saya coba buka pikiran ini membuat Sawalunto. Langsung disambut oleh. Berarti membuat sketsa tentang kota Sawalunto. Sudah itu ketemu lagi dengan seorang. Berarti itu buku yang kedua ya? Iya, buku yang kedua. Itu buku ketiga, ketemu dengan seorang konglomerat namanya Pak Sapri Amin. Dia punya perusahaan pengusaha karet Indonesia. Tidak salah dia wakil presiden karet Indonesia gitu. Yang pusatnya di Singapura. Pak itulah buat Nagari Silungkang. Berarti itu buku yang ketiga. Nagari Silungkang. Ya. Buku keempat sebetulnya Kabupaten Pariaman, tapi saya punya daminya, tapi tidak jadi buku. Tidak terbit jadi buku. Terbit jadi buku. Tapi saya punya daminya. Kemudian baru Sumatera Barat lewat pariwisata. Sumatera Barat dalam goresan. Itu buku yang keempat ya. Yang keempat. Indonesia Mini, Indonesia Kecil, Sawalunto. Indonesia Kecil itu belum jadi buku. Memulai ide tadi ya. Berarti buku yang pertama itu Sawalunto. Sawalunto. Kemudian Silungkang. Yang pertama Beri itu. Oh iya. Beri lah Beri gitu. Tadi ya. Beri tadi. Beri Sawalunto. Judulnya Album Minangkabau. Kemudian Sawalunto dalam goresan. Sawalunto dalam irama garis. Itu Silungkang dalam sketsa. Padang Pariaman cuma sayang tidak terbit ya. Baru Sumatera Barat dalam goresan. Dan itu sebenarnya ada satu lagi yang belum terbit juga nih ya. Waktu getah susu yang memberi berkah. Getah susu. Ini karet maksudnya? Karet ya. Iya, karet. Getah susu yang ini sudah jadi dummy juga ya? Ada, saya punya. Sudah jadi dummy dan ingin diterbitkan. Terbit. Kemudian apa lagi yang lain? Jadi ketika dari Amit itu bulan Februari saya punya kemauan, keinginan yang memang meneruskan Indonesia dalam sketsa itu. Kemarin ini baca di media online kalau tidak salah, entah media apa. Om sedang ada proyek pembuatan buku sketsa Kota Padang. Iya. Itu gimana ceritanya? Kota Padang itu sebetulnya idenya sudah 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu. Ketika saya ketemu Sumatera Barat dan Goresan kantor gubernur, saya ketemu dengan Pak Wali dari itu. Saya bilang kepada Pak Wali,
perlu nggak buat sebuah kota dalam bentuk skate. Berarti sebuah kenangan yang menarik juga. Ini Bapak Mahyaldi ya? Yang main. Jadi sebetulnya tahun 2019 itu sudah selesai. Oh, saya yang salah. 2018 sudah selesai. Saya yang salah. Karena salah karena di waktu yang ditentukan itu saya nggak datang. Jadi pas karena COVID ini, sebenarnya biasa sudah mengerjakan juga sih. Saya ulangi lagi, langsung disambut betul tinggal ini tinggal apa namanya menunggu oke dicetak atau tidak itu. Tapi kalaupun tidak jadi dicetak ya kita cari jalur lain. Ini dari tadi kita cerita tentang buku. Nah, Ada enggak Om? Kayak mana sih buku sketsa Budi Dharma itu? Wah, nyata beliau ada bawa. Oh iya Om, ini kita lupa masak. Tidak disuruh minum. Iya. Minum dulu Om. Iya, iya. Tadi ngomong terus. Bismillah. Ini kopi rampah. Iya, kopi rampah. Memang gado-gado saya. Dan ini ya buku Oh, ini buku Minangkabau ya. album sketsa Album Minangkabau. Berarti ini buku yang pertama. pertama. Nah, ini Boleh dilihatkan ke kamera Om? boleh. Ini pertama ya. Kemudian Album Minangkabau ini adalah buku sketsa yang pertama. Coba dekatkan sedikit lagi Om. Ini adalah buku sketsa pertama Budi Dharma tahun berapa tadi? tahun kalau nggak salah selesai 2003 nih. Selesainya 2003. Tapi memulainya tahun Waktu waktu sama Berry tadi ya. Iya, 94, 96. 96. Selesainya 2003. Oh, lama juga ya Om ya prosesnya ya. Tidak semudah itu. Sudah banyak. Kemudian Isinya gimana caranya? ada coba dekatkan sedikit Om ke kamera. Ups. Ya. Di dalam 3 bahasa. Dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Minang. Bahasa Minang juga. Iya. Oh iya. Ini 3 pantunnya ada Minang, yaitu dari Makati. Makati Musra ya. Musra, ya. Nanti kita undang beliau di sini. Fotonya dari Sibung dan si Berry. Oh. Ada foto Sibung, ada foto Berry. Nah, sketsa pertama. Ini kalau nggak salah ini Ini yang nulis siapa? Indonesia si Edi Utama. Edi ya? Utama. Edi Utama. Nah, Edi Utama. Si Berry juga nulis. Berry juga nulis. Oh ini dia, Dr. Benhard. Benhard. Oh iya. Ini sketsanya. Jadi sketsa dan foto. Mohon maaf teman-teman karena kameranya. Ini jembatan di air mancur, air terjun. Ini pemandangan di di pesisir selatan. Nah, ini fotonya si Berry. Ini tulisan Minang, pantunnya. Ayo kita sambil duduk saja. Jadi, Ada lagi buku yang lainnya selain ini? ya. Ini album Minangkabau. Ada buku yang kedua. Ini kedua di dalam tulisan bahasa Inggris ya. Oh iya. Solunto. Kalau dalam artinya Solunto dalam irama garis. Solunto. Ini buku yang kedua ya, ya. Oh iya. Ini ada sekitar 120 sket. 120 sket. Ini
kejadian kehidupan seorang itu masa lalu dengan seorang itu sampai saat ini. Jadi kawan-kawan, jika ada yang berminat untuk melihat lebih lanjut buku-buku sketsa dari karya Om Bodi Dharma, bisa di komen dalam komentar video ini. Nanti kita akan sampaikan informasinya kepada Om Bodi Dharma. Siapa tahu beliau membuka rumahnya untuk berdiskusi. Boleh ya, Om? ya, boleh. Wah, ya. Ini buku yang Silungkang. Silungkang ya. Silungkang. Oh, ini sudah terbit ya. Tahun 2004 ya. Nah, ini tentang nagari. Silungkang. Ini seluruh nagari Silungkang ya. Nagari Silungkang. Khusus ya. Ini yang buat narasinya si Beri. Si Beri bukan Sapi si Peri. Oh, Om Asraf Ferry. Asraf Oh Ferry. iya. Ya. Oh iya. Ini buku yang ketiga ya. Jadi yang sponsor Pak Hasil. Ya, ini buku keempat. Ini buku keempat, Sumatera Barat dalam Goresan. Sumatera Barat dan Goresan. Ini ya. Oh, Yura Prino ya. Nah, ini tentang Kota Padang. Kota Padang. Berarti ngambilnya per provinsi ini ya. Kalau ini per tingkat 2 gitu. Oh, berarti. Jadi cuma Per sedikit-sedikit aja. kabupaten ya. Per kabupaten tingkat Kabupaten 2. kota ya. Nah, ini stasiun di Padang Panjang. Hmm. Ini rumah pertama yang mulai INS membangun sekolah di Kayu Tanam Di ini. Kayu Tanam ya. Ini. Oh, INS yang pertama sekali ya. Ya, pertama sekali INS buat sekolah. Nah, kemudian pindah Tahun 1926 berarti. 26 ya. Kemudian pindah ke sini. Ini Bukit Tinggi. Ini. Ya. Oke. Oke. Kemudian Kota Padang dalam proses ya. Ini dia Kota Padang. Oh ya, ini dalam proses ya. Kota Padang dalam proses. Dalam proses penerbitan ya. Penerbitan. Insyaallah tahun ini terbitnya ya. Salah satu ini terbit. Kota Padang. Ini khusus Kota Padang. Oke. Salah. Nah, inilah yang membuat kreativitas Bodi Dharma berbeda dari sketsa lainnya. Beliau merangkum karya-karya sketsanya menjadi buku dan diterbitkan untuk dipublikasikan secara luas. Tidak terasa, karena waktu yang membatasi, Om, sekali lagi terima kasih. Iya. Sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, mungkin pada sesi lainnya, pada pertemuan lainnya, kita akan bincang-bincang lagi seputar kreativitas atau ada yang ingin kita bagi kepada generasi muda dan memotivasi generasi muda untuk tetap berkarya walaupun seperti yang katakan tadi ya Kemiskinan. kata kemiskinan ya, Kekurangan itu tidak menghambat. tidak menghambat. Nah itu adalah sebuah motivasi yang harus kita pegang bahwa kemiskinan atau kekurangan seharusnya tidak menjadi penghambat untuk aktivitasnya ya. Sekian dulu bincang-bincang kami. Mohon maaf jika ada yang salah dan sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.